Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita dimanapun saat ini. Pagi hari ini Selasa 22 Desember 2020, di masa Advent yang keempat ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas, segala rutinitas di masa pandemi ini, mari kita luangkan waktu kita sejenak, hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari Amsal pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-22. Beginilah bunyinya: Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Demikianlah bunyinya. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih dimanapun saat ini, kalau kita boleh lihat ketika perjalanan umat Israel yang pada saat itu dipilih oleh Allah sebagai umat yang dikasihi Allah, umat yang benar-benar disayangi oleh Allah, tentu seharusnya bukan membuat mereka merasa tinggi, merasa di atas angin, ataupun merasa seolah-olah cuman mereka lah yang memiliki, yang sangat disayangi oleh Allah. Dan tidak juga seharusnya umat Israel pada saat itu harus dikuasai oleh ego mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah umat satu-satunya yang dikasihi oleh Allah. Tetapi kalau kita boleh lihat pada saat itu memang umat Israel terkesan sangat sombong kepada sosialnya, dan mereka sangat percaya bahwa mereka adalah umat satu-satunya yang terpilih, umat yang satu-satunya yang sangat Tuhan kasihani. Namun sesungguhnya ketika Tuhan memilih mereka sebagai umat yang terpilih, itulah yang harus membedakan mereka dari umat-umat yang lain. Itulah seharusnya yang membuat mereka seharusnya semakin merendahkan diri dan semakin bersyukur bahwasanya mereka adalah umat yang sangat dikasihi oleh Allah. Ada alasan kenapa Allah sangat mengasihi mereka. Dan tentu inilah yang harus mereka ketahui, bahwasanya umat Israel sejatinya harus menjadi berkat, harus menjadi saluran sukacita kepada semua bangsa. Dan kita boleh lihat bahwasanya umat Israel harus mempercayai bahwa mereka sangat berbeda dari umat yang lain, umat yang ada di sekitaran mereka. Kenapa? Karena mereka ataupun umat Israel tersebut percaya bahwa Tuhan telah melimpahkan kepada mereka, telah menganugerahkan kepada mereka, bahkan telah mencurahkan kepada mereka suatu hikmat kebijaksanaan. Dan inilah seharusnya yang membuat mereka adalah berbeda dari yang lain. Dan inilah yang seharusnya menjadi faktor pembeda mereka dari umat yang lain. Ketika Tuhan telah menganugerahkan dan mencurahkan, bahkan melimpahkan mereka sebuah hikmat kebijaksanaan, seharusnya mereka harus jauh dari rasa kesan yang sangat sombong. Namun sebaliknya, mereka seharusnya harus semakin berendah diri di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi suatu faktor, suatu hal yang membuat pembedaan di antara yang lain. Ketika mereka sudah mendapatkan anugerah, yaitu hikmat kebijaksanaan, mereka harus menjadi panutan, menjadi contoh untuk semakin merendahkan diri di hadapan Allah terhadap umat-umat di sekitaran mereka. Bapak, Ibu, serta sahabat yang terkasih, bahwasanya boleh kita lihat begitu pentingnya, begitu dalamnya hikmat di dalam kehidupan, begitu dalamnya hikmat kebijaksanaan itu di dalam setiap kehidupan kita.
Dan kita boleh lihat dalam Amsal ini bahwasanya tergambarkan bahwasanya bukankah hikmat yang berseru-seru dan kepandaian yang memperdengarkan suaranya. Kita boleh lihat bagaimana hikmat yang selalu memanggil setiap orang agar bersedia menerimanya dan menjadikannya berbeda dari yang lain. Yang kita harus tahu bahwa hikmatlah menjadi faktor pembeda kita dari semua ciptaan yang lain. Hikmatlah yang seharusnya mengajarkan kita bagaimana tentang baik dan buruk yang di hadapan Allah. Hikmatlah yang seharusnya mengajari kita apa yang harus menjadi kesenangan Allah dan menjadi larangan Allah di dalam kehidupan kita. Dan hikmatlah yang seharusnya menjadi permulaan pekerjaan Tuhan dan perbuatannya yang pertama-tama di dalam kehidupan kita. Kita harus tahu sebagai orang Kristen sudah sejauh mana hikmat kebijaksanaan itu mengalir di kehidupan kita. Sudah sejauh mana hikmat kebijaksanaan itu telah kita perlakukan, bahkan telah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat bahwasanya begitu banyak karakter manusia, begitu banyak orang-orang yang benar-benar tahu tentang hikmat kebijaksanaan, tapi kurang melakukan di dalam kehidupannya, sangat kurang melakukan di dalam segala rutinitasnya. Bahkan banyak orang sama sekali tidak memperdulikan apa itu hikmat kebijaksanaan yang membuat mereka semakin jauh dari Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita bahwasanya kita sebagai orang yang dikasihi oleh Allah, sebagai anak-anak yang dikasihi Allah, haruslah mengerti bahwasanya hikmatlah yang membuat kita menjadi berbeda dari yang lain. Hikmat kebijaksanaan yang dikasih oleh Allah kepada kita, itulah yang seharusnya membuat kita semakin mengerti mana yang baik dan yang benar di hadapan Allah. Lalu kita sebagai orang percaya harus berada di dalam suatu kebijaksanaan, agar disitulah letak pendidiknya, yaitu kita semakin bersyukur dan semakin proaktif dalam melayani kehendak Allah dan kesukaan Allah. Tetaplah berhikmat di dalam Tuhan, andalkan Tuhan selalu di dalam hidup kita, di dalam segala aktivitas kita. Niscaya kita semakin merendahkan diri dan kita semakin dilayakkan menjadi waris dan anak-anak kesayangannya seperti umat Israel. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas tetap di dalam protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.